Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar turut mendampingi langkah penindakan perizinan yang dilakukan tim Justisi Kabupaten Kampar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha, khususnya keberadaan pabrik kelapa sawit mini ilegal agar mematuhi aturan dan memiliki izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga akhir Oktober tahun 2025, tim Justisi Kabupaten Kampar sudah menertibkan sebanyak 7 PKS mini yang tidak memiliki izin lengkap. Tim Justisi juga sudah menyegel dan menghentikan aktivitas sementara hingga perizinan dilengkapi. Tim Justisi Kabupaten Kampar yang terdiri dari Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kampar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menyegel 7 pabrik kelapa sawit mini yang berada di Kabupaten Kampar. Sekretaris Bapenda Kabupaten Kampar, Jaka Putra, juga turun langsung bersama personil untuk mendampingi tim Justisi. Penyegelan dilakukan setelah tim mengecek secara langsung surat perizinan yang dimiliki perusahaan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata PKS mini tersebut tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga harus diambil langkah tegas. Ketua Tim Justisi Kabupaten Kampar yang juga PLT Kasatpol PP Kampar, Zamhur, menegaskan 7 PKS mini yang sudah disegel yakni 3 di wilayah Kecamatan Siahulu, 2 di wilayah Kecamatan Tapung, 1 di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan 1 lagi di wilayah Kecamatan Bangkinang. Karena tidak memiliki surat perizinan yang lengkap, untuk sementara perusahaan itu ditutup hingga perizinannya dilengkapi. Pemerintah Kabupaten Kampar menghimbau perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar untuk melengkapi perizinannya terlebih dahulu sebelum beroperasi. Tim Justisi sudah turun dalam beberapa minggu terakhir dan kita sudah menertibkan lebih kurang 7 perusahaan yang sampai waktu kami turun mereka belum menyelesaikan perizinan mereka, dan ini tersebar di beberapa kecamatan. Kalau tidak salah mungkin ada di sekitar 4 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kampar. Seperti itu. Upaya apa Pak yang sudah kita lakukan koordinasinya Pak untuk para perusahaan yang tidak memiliki izin ini Pak? Oh iya, kemarin kita turun lengkap dengan formasi tim Justisi. Kebetulan saya selaku Kepala Satpol PP yang menjadi ketua tim. Ketika kita turun ke perusahaan dan mereka tidak bisa menunjukkan perizinan mereka yang lengkap, untuk sementara izin mereka kita tutup perjalanan. Kami tim Justisi dari Kabupaten Kampar sudah menertibkan lebih kurang 7 perusahaan yang beroperasi tanpa izin, dan kita sudah turun bersama tim yang lengkap ke beberapa perusahaan, dan 7 perusahaan yang kita temui mereka memang belum mengurus izin, dan untuk sementara izin perusahaan kita tutup. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kampar, Rahmat Fajri, mengatakan penindakan dilakukan atas dasar laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau DPMPTSP Kampar. Penindakan yang dilakukan merupakan upaya tegas agar dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah Kabupaten Kampar, terutama untuk pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. Rahmat Fajri menambahkan, upaya penegakan sanksi akan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Kami dari Pol PP Kabupaten Kampar, kami turun berdasarkan dari data yang dapat dari perizinan. Ada beberapa PKS, disebut PKS mini lah namanya, yang mereka sudah beroperasi tapi tidak mengurus izin. Jadi inilah tugas kami sebagai penegak perda yang nantinya dampak dari turun ini mendapat dampak positif bagi Kabupaten Kampar. Salah satunya adalah peningkatan PAD. Sejauh ini Pak, sudah direkomendasikan untuk mengurus perizinan atau kemudian Pak? Tentunya kami turun, kami sudah memanggil para pelaku usaha yang ada di tempat. Apakah itu humasnya di sana kemarin sudah membuat pernyataan. Mereka sudah dikasih waktu untuk mengurus izin secepatnya. Yaitu tentunya kita tunggu etikat baiknya kepada mereka supaya mereka mengurus izin secepatnya. Karena pernyataan itu sudah mereka tekan.
Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Kholidah, mengatakan hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk sosialisasi terkait realisasi pajak daerah. Upaya ini dilakukan agar potensi pendapatan asli daerah mampu diraih secara maksimal. Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pajak daerah dan mengurus perizinan sangat diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pembangunan di Kabupaten Kampar. Ke objek-objek pajak dalam rangka peningkatan PAD khususnya pajak daerah. Ini secara berkelanjutan atau gimana? Menjadi agenda? Insya Allah akan berkelanjutan. Dampaknya sendiri dari kegiatan ini apa yang menjadi target kita? Dampaknya menjadi target kita untuk pajak daerah lebih meningkat lagi dan mengingatkan kepada wajib pajak, objek pajak, agar mungkin yang selama ini mereka lalai, mereka mungkin sudah pernah bayar, tetapi kadang-kadang karena sibuk atau terlupakan, mereka mungkin lupa membayar pajak. Bapenda Kampar berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Dari Kampar, Yogi Sasta melaporkan.